Setelah kita mempelajari tentang apa itu tipe data dan identifier pada bahasa pemrograman C++, maka setelah itu kita harus mempelajari namanya operator, ya. Karena operator ini nanti akan menjembatani tentang bagaimana penggunaan tipe data dan identifier, misalkan variabel dan konstansa. Oke, mari kita ikuti video yang akan saya terangkan pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahas Fasiha Studio, di mana channel ini membahas tentang seputar informatika, ya. Nah, salah satunya adalah membahas tentang pemrograman komputer. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan membahas tentang operator yang ada dalam bahasa C++. Nah, apa itu operator? Operator merupakan simbol yang biasa dilibatkan dalam pembuatan program untuk melakukan suatu operasi ataupun manipulasi. Nah, terdapat 3 macam ya operator yang ada dalam bahasa C++. Yang pertama adalah operator unary, yang kedua adalah operator binary, dan yang ketiga adalah operator ternary. Nah, operator unary adalah operator yang dikenakan untuk satu buah nilai operan. Apa itu operan? Misalkan seperti itu ya pertanyaannya ya. Operan itu semacam variabel atau kalau kita lihat di matematika itu suatu variabel yang diisikan suatu nilai. Nah, untuk operator binary adalah operator yang dikenakan untuk dua buah nilai atau operan. Dan yang ketiga adalah operator ternary atau operator yang melibatkan 3 buah operan pada suatu operasi. Nah, sifat dari operator ternary ini sendiri adalah operator kondisi atau conditional operator. Special case untuk ternary nanti kita akan coba bahas pada pertemuan paling akhir ya. Nah, contoh dari operator unary dan binary Anda bisa lihat di sini. Kalau operator unary ini hanya tadi ya melibatkan satu operan saja, misalkan tanda minus atau minus C misalkan. Berarti operator itu bisa dilakukan secara mandiri atau tunggal. Nah, operator binary itu menggunakan 2 buah operan. Kalau nggak ada 2 maka dia nggak jalan. Misalkan penambahan ya A plus B. Kalau A plus saja itu nggak bisa ya. Oke, atau plus B saja seperti itu tidak bisa. Oke ya. Kita lanjut contoh operator ternary. Kita tadi bahas bahwasanya operator ternary itu adalah sifatnya adalah operator kondisi ya. Nah, yang akan kita bahas nanti ya di akhir sesi ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Suatu pernyataan ini dicek apakah true atau false ya. Nah, pernyataan tersebut diungkapkan dengan ekspresi. Misalkan X plus 1 sama dengan 3. Apakah benar? Ya, misalkan seperti itu. Kalau benar nanti pilihan 1 yang akan dipilih. Pilihan kedua kalau itu tidak benar. Seperti itu. Nah, nanti kan kita bahas lebih lanjut di akhir sesi ini. Nah, operator C++ memiliki beberapa kategori ya. Di antaranya adalah operator aritmatika, yang kedua operator penugasan, yang ketiga operator hubungan dan pembanding, yang keempat operator logika, yang kelima operator bitbase, dan yang keenam adalah operator lain-lain. Yang pertama ya, kita masuk ke operator aritmatika dalam bahasa C++. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat di sini ada tanda plus atau addition atau penambahan, kedua minus subtraction atau pengurangan, yang ketiga bintang atau multiplication atau perkalian, yang keempat adalah slash garis kanan ya, garis miring ke kanan ya, atau yang disebut division atau pembagian, dan yang terakhir adalah persen atau yang kita sebut dengan modulo. Nah, perlu Anda catat, kalau penambahan seperti biasa ya pakai tanda plus, kemudian pengurangan tanda min. Kalau perkalian itu nggak pakai tanda kali ya, pakainya tanda bintang. Nanti jangan bingung ya, ini berbeda dengan matematika. Nah, untuk pembagian bukan menggunakan tanda bagi, tapi menggunakannya slash miring ke kanan ya. Ini Anda perlu catat, nanti jangan sampai Anda ngoding pakai bagi nggak berhasil kemudian Anda bingung ya, karena emang nggak dikenali tanda bagi itu. Oke ya. Kemudian yang terakhir ini modulo, ini mungkin ini yang baru Anda kenal. Modulo itu adalah sisa bagi. Misalkan 5 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1. 5 division 2 hasilnya adalah 2, sisanya atau modulonya adalah 1, karena
5 dibagi 2 itu hasilnya 2 dan sisanya adalah 1, maka modulnya adalah 1. Nah, ini adalah contoh ya, contoh program untuk penggunaan operator penjumlahan. Kita bisa lihat di sini, ini contoh operatornya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan Anda dan untuk mengasah kemampuan Anda dalam penggunaan operator ini, nanti silahkan Anda pause di screen ini, kemudian Anda ketikkan program yang ada pada layar ini. Nah, apabila Anda mengetikkan sesuai dengan apa yang saya instruksikan ini, kemudian Anda compile dan run, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, nanti setelah Anda jalankan, Anda lihat hasilnya, kemudian Anda coba analisa sendiri. Apakah dengan perhitungan manual hasilnya sama ya? Anda misalkan di sini hasil sama dengan nilai 1 tambah nilai 2, 17 tambah 5 sama dengan 22. Oh benar, oke. Terus kemudian Anda cek yang kedua, apakah 12 secara manual perhitungan Anda sama atau tidak. Coba Anda nanti analisa sendiri-sendiri ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, Anda bisa nanti tanyakan kepada saya. Nah, nanti setelah itu Anda silahkan edit ya, modifikasi program itu sesuai dengan catatan yang saya tulis di sini. Misalkan silahkan Anda modifikasi program tersebut dengan mengganti nilai 1 dengan 1 digit di depan dan di akhir NIM Anda, dan nilai 2 dengan angka yang Anda sukai kurang dari 10. Nah, contoh kasus, misalkan NIM Anda adalah 520681, maka nilai 1 itu adalah nilai digit 1 digit di depan dan di akhir Anda. Di depan adalah 5 dan di akhir adalah 1, maka nanti nilai 1 diganti aja dengan nilai 51, seperti itu. Sedangkan nilai 2 silahkan Anda pilih angka yang Anda sukai kurang dari 10, misalkan 8, 5, atau 3, atau terserah, yang penting kurang dari 10, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Operator yang kedua adalah operator penugasan ya. Operator penugasan dalam C++ ini sering kita sebut dengan assignment operator ya. Nah, merupakan operator untuk memberikan tugas pada variabel. Nah, biasanya untuk mengisi suatu nilai ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ada tanda sama dengannya. Nah, contoh operator ini ada di sini. Anda bisa lihat di sini sendiri. Ada plus sama dengan, minus sama dengan, bintang sama dengan, garis miring ke kanan sama dengan, persen sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sama dengan, dan atau sama dengan, atau tanda pangkat sama dengan. Nah, ini artinya apa Pak? Ya, contoh kita akan membahas satu operator. Di sini operator plus sama dengan. Ini sebenarnya penugasan untuk X plus sama dengan 2. Contohnya ini ya, penugasan dengan menggunakan operator ini adalah X tambah sama dengan 2. Maksudnya apa? Ini sebenarnya kalau kita tulis secara panjang itu X sama dengan X plus 2. Nah, ini bisa disingkat dengan mengetikkan seperti ini. Pertanyaannya Pak, misalkan saya nggak mengetikkan X plus sama dengan 2, tapi saya mengetikkan X sama dengan X plus 2 gimana? Tidak masalah, malah lebih bagus karena pembuat program yang lain atau mungkin yang menganalisis bisa lebih memahami. Tetapi Anda tidak perlu meributkan suatu bentuk yang seperti ini, karena ini menunjukkan bahwasanya C++ memiliki kemampuan untuk memperpendek sintaksis ya. Nah, stylenya berbeda-beda antar satu pemrogram dengan programmer yang lain. Jadi Anda silahkan mau gunakan ini terserah, mau gunakan ini pun ya terserah. Yang intinya jangan sampai kaget atau bingung ketika Anda menemukan suatu operator yang bentuknya seperti ini. Nah, nanti untuk penggunaannya gimana, silahkan nanti Anda coba-coba sendiri. Nah, coba-cobanya bisa juga melalui program contoh yang saya berikan. Nanti seperti yang sebelumnya, Anda pause di posisi ini, kemudian Anda ketikkan, kemudian Anda coba compile dan run. Kalau berhasil, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nanti ya, balik lagi seperti yang sebelumnya, silakan Anda modifikasi dengan ketentuan yang saya sertakan pada slide ini. Misalkan, silakan Anda modifikasi program tersebut dengan mengganti X dan Y dengan 2 digit terakhir NIM Anda, maka nanti silakan Anda ganti. Misalkan ya, NIM Anda 563021, maka X-nya 5 dan Y-nya adalah 1. Seperti itu. Oke ya. Nah, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut, nanti Anda coba bisa simpan dengan program contohnya dengan nama ini dan program latihannya dengan nama ini ya. Sudah saya berikan semuanya, nanti Anda silahkan hanya ikuti saja.
Kita masuk ke program contoh ketiga ya. Nah, ini program contoh ketiga itu kita lihat sama dua ya. Hampir sama tapi tidak serupa ya. Ya. Permasalahannya adalah nanti silahkan Anda coba amati hasilnya. Kalau di sini hasilnya seperti ini ya, 19, 11, 8, dan 11. Kalau di sini kok hasilnya beda ya Pak Ahmad, kok lebih tinggi ya, itu kenapa? Nanti Anda bisa lihat itu efek dari penggunaan variabel ya. Variabelnya Anda perlu ingat bahwasanya ini bentuknya prosedural, maka karena ini bukan konstanta, maka variabelnya setiap proses pasti akan berubah. Jadi nanti akan Anda lihat misalkan X plus sama dengan Y, maka kan awalnya X11 ditambah Y8 hasilnya adalah 19. Ketika X kali sama dengan Y, maka X sama dengan X kali Y. X-nya bukan ini lagi loh ya, Anda perlu catat bahwasanya X terakhir adalah ini. Maka dia menggunakan X-nya adalah 19 dikali 8, karena X terakhir didapat dari hasil proses ini, dan seterusnya. Maka Anda perlu belajar dan berhati-hati dalam penamaan dan penggunaan operator. Nah, nanti yang ini silakan Anda coba, Anda ketikkan, Anda run, kemudian bandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Yang jelas insya Allah program ini sudah saya desain sedemikian rupa, tidak ada kesalahan ya. Nah, nanti Anda sesuaikan lagi ya permintaan saya, ganti X dan Y dengan 2 digit terakhir NIM Anda, simpan dengan program 4 latihan3.cpp. Oke. Nah, kita lanjut untuk operator berikutnya ya. Yang tadi ada operator aritmatik, kemudian operator penugasan, yang ketiga adalah operator pembanding pada C++. Nah, sebelum kita ngomongin operator pembanding ya, kita simak tadi ya, operator aritmatika adalah merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Sedangkan kalau pembanding ini hanya digunakan untuk membandingkan. Jadi dia tidak akan menghasilkan nilai baru. Contohnya, dia akan menghasilkan nilai true atau false, atau dalam C++ kita sering temukan dengan istilah 1 dan 0 ya. Nah, contoh operatornya apa Pak Ahmad? Contoh operatornya seperti ini, ada sama dengan, kemudian seru sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Ini ya, kita lihat di sini ya. Jadi ini digunakan untuk membandingkan dua ekspresi atau membandingkan dua buah nilai variabel atau operan ya. Hasilnya true atau false, sama atau tidak, 1 atau 0. Misalkan ya, 5x sama dengan 5. Kemudian di bawah ditanyakan Y sama dengan 5. Kemudian ditanyakan X sama dengan Y, X sama dengan Y, maka hasilnya apa? Tadi kita lihat di situ X5, Y-nya 5, maka X sama dengan Y, hasilnya adalah true ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah program contoh yang keempat. Nanti Anda silahkan seperti sebelumnya di pause di bagian ini, kemudian Anda ketikkan, kemudian Anda run. Nah, compile dan run ya. Kemudian kalau berhasil hasilnya seperti itu, dan silahkan nanti Anda modifikasi X dan Y-nya dengan menggunakan 2 digit terakhir NIM Anda. Misalkan NIM Anda 53651, maka X dan Y-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 1. X-nya 5 dan Y-nya adalah 1, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke pokok bahasan berikutnya tentang operator logika C++ ya. Tadi kalau sebelumnya ada operator pembanding, sekarang ada operator logika. Dua-duanya hampir sama, menghasilkan atau hasilnya true dan false. Nah, operator logika ini merupakan operator yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih operasi relasi menjadi sebuah ungkapan kondisi. Keluaran dari operator logika ini berupa nilai benar, true atau salah atau false. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Misalkan di sini adalah NN, kemudian atau sering kita kaitkan dengan operasi logika N, kemudian garis tegak atau kita sebut dengan operator logika OR, kemudian tanda seru atau kita sering sebut dengan operasi logika NOT ya. Nah, logika N ya. Jadi teman-teman yang belum pernah lihat tentang logika N sebelumnya, Anda bisa cari di internet ya, cara kerja dari logika N ya. Singkatnya saya akan coba sampaikan di sini. Logika N adalah logika penambahan ya. Jadi kalau misalkan true atau 1 hasilnya pun true atau true ya.
Oh sorry, logika n itu adalah logika perkalian. Saya salah tadi. Kalau true hasilnya true. Jadi kalau 1 dikalikan adalah 1. Kalau 1 dan 0 atau true dan false dikalikan maka hasilnya 0 atau false ya. Kalau false sama true dikalikan hasilnya false atau 0 kali 1 hasilnya 0. Kalau false sama false atau 0 dan 0 dikalikan hasilnya pun 0. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah operasi logika OR ya. OR itu lebih ke penambahan. Jadi misalkan true atau 1 hasilnya adalah true atau 1. Pak, kenapa kok nggak 2 ya? Karena kita menggunakan operatornya pilihannya adalah boolean atau 0 1 ya. Jadi kalau 1 tambah 1 nggak bisa 2, hasilnya pun adalah 1 atau true aja. Nah, kalau true dan false 1 0 ya, hasilnya penambahan, ini penambahan adalah 1 dan 0 ditambah adalah 1 ya. Kemudian 0 tambah 1 hasilnya pun 1 ya. Kalau 0 dan 0 hasilnya 0. Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut, Anda bisa cari di internet ya. Nah, program contoh yang kelima ini sama sebelumnya. Oke. Pada program contoh kelima ini nanti Anda bisa ya mengetikkan apa yang sesuai dengan di sini, kemudian Anda coba jalankan. Nah, hasilnya Anda bisa lihat di sini ya. Nah, nanti silakan Anda edit sesuai dengan ketentuan ini. Mohon maaf, nanti ini ada revisi sedikit. Silakan ganti dengan 3 digit terakhir NIM Anda. Misalkan NIM Anda tadi 546831, maka A-nya 8, B-nya 3, C-nya adalah 1. Seperti itu. Oke. Saya lanjut untuk operator berikutnya adalah operator bitwise. Nah, operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk bit yang mewakili nilai-nilai yang mereka simpan ya. Atau operator bitwise juga dikenal sebagai operator yang berguna untuk melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manipulasi bit. Nah, bedanya kalau bitwise itu kita hubungannya dengan bit ya. Oke. Kita coba cek logonya apa, simbolnya apa. Nah, kalau operator N adalah dan, kemudian untuk operator OR adalah tanda tegak seperti ini, SOR seperti ini, NOT seperti ini, SHL atau shift left itu seperti ini, SHR atau shift right itu seperti ini ya. Penggunaannya gimana Pak Ahmad? Penggunaannya jelas, dia operasinya operasi bit ya. Anda nanti bisa ketikkan program yang seperti di layar ini, kemudian Anda bisa compile dan run. Kalau berhasil hasilnya seperti ini, kemudian nanti Anda bisa rubah seperti ini. Pertanyaannya Pak Ahmad, Pak ini kok bisa ya 8 digeser ke kiri jadi 16? Nah, saya akan coba terangkan menggunakan ini ya, apa namanya, perhitungan ya. Saya coba buka Word dulu biar kita bisa mudah lebih memahaminya. Nah, misalkan seperti ini ya, tadi kita ketikkan 88 itu kalau dalam bitnya adalah 00001000. Kok bisa Pak? Ya ini kan 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Oke ya. Ketika saya hapus dulu, saya besarkan aja. Ketika ini digeser ke kiri, maka hasilnya 00010000. Maka hasilnya pun adalah 16 ya, karena tadi kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, sedangkan kalau digeser ke kanan maka hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, kita balik ke sini tadi. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini operasi geser bit. Pertanyaannya Pak Ahmad, kalau misalkan bitnya ada 2 atau 3 atau lebih, ya tinggal digeser semuanya. Makanya nanti hasilnya pun akan berbeda. Ya, seperti ini. Misalkan, dan ini hasilnya nggak 8 lagi ya. Ini bukan 8, ini bukan 16 ya. Nah, ini kalau geser ke kiri ya. Contohnya seperti itu. Ini geser ke kiri. Oke. Nanti Anda coba-coba aja isikan nilainya sendiri. Nah, untuk menganalisa itu, ya silahkan nanti Anda modifikasi program ini. Silahkan Anda ganti X dengan 2 digit terakhir NIM Anda. Misalkan NIM-nya 5456281, berarti 2 digit Anda, X-nya ganti dengan 81 gitu. Nah,
Kita masuk ke berikutnya adalah operator line-line yang ada pada dalam C++. Nah, operator line-line ini meliputi operator yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya, seperti operator alamat memori, pointer, ternary ya, ternary yang saya sampaikan tadi. Nanti di akhir kita akan lebih fokus ke sini. Kemudian increment dan decrement. Nah, increment dan decrement ini nanti akan kita perlukan sekali pada perulangan yang disebut dengan for ya. Oke. Nah, simbol-simbolnya Anda bisa lihat di sini. Alamat memori adalah dan 1, kemudian pointer adalah bintang, ternary adalah tanda tanya, kemudian titik 2, increment plus plus, decrementnya adalah min. Nah, contoh pengimplementasiannya seperti tadi, Anda nanti silahkan pause di bagian ini, Anda kemudian ketikkan dan compile dan run, terus kemudian Anda silahkan untuk pengayaan dan untuk analisa silahkan Anda ganti dengan instruksi yang sudah saya tentukan. Kita lanjut untuk program yang ke-8 sama ya, ini adalah program contoh operator ternary melibatkan 3 operan. Nah, contohnya adalah operan pertama ini adalah ini ya, pernyataannya, kemudian ini hasil kalau benar, ini hasil kalau salah. Ketika pernyataan ini X plus 1 itu true atau benar, maka yang akan ditampilkan dipilih adalah ini. Sedangkan kalau ini dieksekusi dan hasilnya salah atau false, maka yang akan ditampilkan ini. Karena X lebih besar dari 1, ini maka pernyataan ini sebenarnya apa hasilnya? True kan ya, karena X sama dengan 9 ya. 9 lebih besar dari 1, dia true, maka yang ditampilkan adalah yang ekspresi pertamanya. Oke, maka hasilnya X lebih besar 1 adalah benar. Nanti silakan Anda modifikasi sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Nanti silakan Anda compile dan run. Oke, contoh program ke-9 sama, ini lebih ke pengambilan alamat memori ya. Jadi nanti Anda bisa coba bahwasanya C++ juga bisa mengakses alamat memori. Biasanya memori itu penting sekali ketika kita akan melakukan pengkodean embedded ya, atau sesuatu yang berhubungan dengan mesin lebih dalam. Oke. Nah, mungkin cukup demikian dari saya penjelasan tentang operator pada bahasa pemrograman C++. Semoga bermanfaat. Silahkan Anda coba dan Anda ikuti, dan silahkan nanti Anda berikan like, subscribe, atau komentar jika ada pertanyaan, atau mungkin bisa Anda aturkan langsung melalui e-learning yang kita miliki. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.